Hi and welcome back to my vlog. This is vlog, bukan review kayak biasa. Gue akan memberikan pengalaman pribadi gue selama hampir 4 tahun menggunakan mobil ini. Ini adalah Honda Brio tipe A 2014 dengan transmisi manual. Dan gue akan sebutkan juga beberapa kelebihan dan kekurangannya, serta modifikasi apa saja yang sudah ada di mobil ini. Pertama kita akan cek eksteriornya terlebih dahulu. Mulai dari grillnya. Ini grillnya udah gua Scotlet ya. Tadinya kan chrome, full chrome. Sekarang gua ubah jadi Scotlet warna piano black. Sama ini tulisan GR. Ini GR biasa, apa GR-an. Terus ini tipe A kan tadinya nggak ada fog lamp ya. Sekarang gua udah tambahin fog lamp. Terus ini buat plat nomor, ini tempat plat nomor sih BTW. Terus yang ada lampunya ya. Jadi kalau misalkan kalau lampunya kurang terang bisa ditambahin ini, nanti lampunya dia akan jadi terang. Terus gue udah pasang wing light juga di sini untuk memperlindungi bodi depan mobil, bumper depan mobil. Tapi yang cover bawahnya ini dicopot ya, karena kan udah dipasang wing light ini nih. Jadi it's okay, itu nggak masalah. Terus dari awal beli juga ini udah dikasih karbon. Dari awal beli tahun 2019. Karena kan ini gue juga belinya mobilnya second ya waktu itu. Terus kacanya ya nggak ada ubahan lah. Ini wipernya juga udah ganti kemarin. Terus sama velg ini sebenarnya velgnya ini udah 2 kali ganti. Yang pertama itu kan pakai yang ring 16 ya. Tapi karena waktu itu kaki-kakinya bermasalah terus pada saat pakai ring 16, akhirnya diubah menjadi ring 15 inch. Tapi tetap aja waktu itu kaki-kakinya tetap aja masih gerudak-geruduk. Ternyata penyebabnya adalah rack setirnya rusak. Rack setirnya rusak dan engine mountingnya juga udah kena. Jadi servis besar lagi. Udah hampir 4 jutaan waktu itu habis servis itu. Tapi it's okay, sekarang udah enak semua. Mobilnya udah clear. Ini bannya dia menggunakan 185 55R15 dengan ban merek GT Radial Campiro BX. Oke, sekarang sampingnya spionnya juga udah gue Scotlet warna hitam ya. Jadi terkesan elegan sih kalau menurut gue. Terus sayangnya juga dia untuk di 2014 sih dia belum spoiler retractable ya. Jadi masih lipat biasa seperti ini. Sampingnya juga ini sebenarnya hitam doff, cuma ini dari pemilik sebelumnya udah dikasih chrome seperti ini. Selebihnya sama aja sih. Oh ya, atasnya juga udah dikasih karbon juga sama pemilik sebelumnya. Dan shark fin antena gua beli sendiri biar mempergantang mobil ya kan. Ini juga udah dikasih tempelan tangki, jadi kelihatannya ya oke lah, nggak masalah. Bagian belakangnya ubahannya nggak ada sebenarnya. Ubahannya hanya pada ini dia, diffuser KW. Kalau mau beli diffuser kan mahal banget ya, 350 ke atas. Ada yang jual 250 juga, tapi ya kualitasnya juga nggak meyakinkan. Di sini juga udah dikasih kamera mundur sama pemilik sebelumnya, dan knalpotnya sudah diganti. Sebelumnya kan knalpot yang racing banget ya. Ini sekarang jadi knalpot HKS. Istilahnya ini cuma tabung doang. Tapi kalau dari suara luar sih kayak berisik ya, tapi kalau dari dalam tuh suaranya halus banget. Oke, itu aja sih. Kalau dari luarnya gak masalah. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalamnya ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam, dan kuncinya ya tentu saja belum keyless entry. Langsung kita masuk saja ke bagian dalamnya. Oke, yuk. Ya, ini dia interior dari Brio tipe A 2014. Sekarang kita nyalakan dulu mesinnya. Oke, bensin masih ada. Ya, suaranya udah agak racing ya. Pertama-tama, mobil ini memiliki trip di speedometernya itu ada range jarak tempuh. Terus ini kilometer per liter dari BBM, konsumsi BBM. Sama ini kilometer kita jalan biasa. Sekarang kita tutup pintunya dulu ya.
Fitur-fitur mobil ini apa saja sih yang sudah ada di dalam mobil ini dari awal? Gue bilang nggak ada fiturnya sama sekali. Jadi bener-bener ini mobil kopongan banget. Jadi bener-bener mobil bahan. Karena di sun visornya juga nggak ada kaca. Dan di samping kirinya pasti nggak ada, hand gripnya cuma satu. Di atas itu juga nggak ada, atas samping kanan, bahkan di belakang, atas belakang juga nggak ada. Dan satu hal yang gue suka di mobil ini dari awal adalah sarung joknya ini rapih. Jadi nggak seperti mobil-mobil yang dijual rata-rata kan itu sarung joknya berantakan ya, jadi agak terkesan jelek. Ini rapi banget, gue akuin bagus. Sama head unitnya dia juga udah ganti, tapi kualitas suara audionya itu menurut gue standar banget sih. Jadi bassnya juga nggak ada, suara volumenya pun juga nggak begitu besar. Jadi ini mungkin audio yang head unitnya agak yang harga-harga standar mungkin. Jadi tapi it's okay, nggak masalah. Yang penting dia udah ada radio buat masukin kaset, USB, SD, kartu SIM card kalau nggak salah ya. Terus ada Bluetooth buat telepon, Bluetooth musik, dan seterusnya. Udah sih, itu aja sih fiturnya, nggak ada apa-apa. Ini juga lampu hazardnya modelnya seperti ini. Ya, it's okay, nggak masalah. AC-nya juga masih manual. Kita nyalain dulu, panas. Terus, tapi dibandingkan merek Duo Astra itu, dia ada pengaturan arah semburan buat ke kakinya. Kalau yang itu kan nggak ada ya, cuma ke badan doang. Oke, selebihnya nggak ada apa-apa sih. Ini cup holder ada 2 di depan. Ini transmisinya manual 5 speed. Handbrake-nya di sini. Cup holdernya juga ada di belakang. Cup holder ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Mobil ini mempunyai 5 cup holder doang. Jadi di belakang, pintu belakang itu nggak ada cup holdernya sama sekali. Dan ini nggak ada pengaturan steering, pengaturan tilt steering, apalagi teleskopik. Dan setirnya ini benar-benar kopong banget. Dia nggak ada audio steering switch, dan pastinya nggak ada cruise control, nggak ada pasti. Ya bedanya dibandingkan yang tipe E ya, di 2014 tipe S, tipe E itu dia di sininya kan warnanya silver, di sini benar-benar hitam polos banget. Jadi benar-benar kopong. Ini tombol fog lampnya di sini. Kalau normalnya kan di sini ya. Ini tombol fog lampnya di sini. Dan di sini juga sudah ditambahkan electric mirror sama pemilik sebelumnya, karena di tipe A itu memang tidak ada electric mirrornya, apalagi electric retractable-nya nggak ada. Dan ini juga nggak ada retractable-nya sih ya. Dia adanya cuma pengunci kaca power window. Jadi kalau misalkan dikunci ya pasti nggak bisa dibuka ya. Yang bisa itu cuma depan doang. Dan ini juga ada auto down ya, tapi sayangnya auto up-nya nggak ada. Jadi memang kayaknya semua mobil LCGC itu nggak ada auto up-nya ya. Kita hidupkan lagi. Terus udah sih, nggak ada lagi yang spesialnya di mobil ini ya. Mungkin itu aja dari depannya. Sekarang kita pindah ke belakang deh. Yuk kita matikan dulu. Sekarang kita turun. Sekarang kita akan masuk ke bagian belakangnya mobil ini, apakah luas atau tidak. Untuk tinggi gua yang tingginya 155 cm, mobil ini memiliki ruang kaki yang ya cukup luas lah. Headroomnya juga untuk setinggi gua sih masih ada lah. Tapi sayangnya memang ini kursinya di belakang ini nggak ada headrest sama sekali. Jadi buat orang dewasa yang di atas tingginya 170, ini duduknya nggak enak banget. Tapi so far joknya ini empuk banget ya. Joknya empuk banget. Terus di sini juga ada seat back pocket 2 sisi, bagus. Ada tempat penyimpanan tapi sangat-sangat kecil. Dan yang gue bilang tadi, ini nggak ada cup holder. Sorry gelap ya kameranya, karena kan ini juga hawanya juga udah mau maghrib. Dan cup holder di samping kiri juga nggak ada. Jadi benar-benar di belakang ini kayak begini aja udah. Lampunya di sini juga masih kuning ya, standar, is okay. Sekarang kita akan masuk ke bagian bagasinya. Kita keluar. Untuk membuka bagasi,
Sama seperti LCGC pada umumnya, kita buka dari depan ataupun bisa dari kunci, tapi kita buka dari depan aja. Yuk. Ini pintunya bener full kaca ya, jadi rawan sekali kalau ditabrak dari belakang, itu dia pasti semua kena kacanya pecah semua ini. Oke, sekarang bagian bagasinya, sorry ada payung, ada kardus, it's okay, nggak masalah, udah banget. Bagasinya ini sangat-sangat luas sekali. Ya nggak begitu luas banget lah dibandingkan Agya dan Brio. Agya dan Ayla maksudnya. Bahkan dibandingkan Brio baru pun ini masih jauh lebih sempit malahan. Ya bagasinya begini-begini aja sih. Sama bagian bawahnya ini ada ban serep tapi agak susah dibuka. Tapi ya gak usah, nggak apa-apa dah. Yuk kita tutup lagi. Oke, sekarang kita akan bagian mesinnya. Ini dia mesin dari Honda Brio 2014. Mesinnya 1200 cc, 4 silinder dengan tenaga output sebesar 88 horsepower dan torsi 108 Nm. Which is itu angkanya udah lumayan lah buat LCGC ya. Tapi yang facelift di 2016 itu dia tenaganya naik 2 horsepower jadi 90 horsepower, tapi torsinya sama aja 108 Nm, dan tenaga ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi 5 speed manual dan 5 speed otomatisnya. Yang otomatisnya 5 speed sebelum CVT. Mesinnya ada ubahan? Nggak ada yang diubah sama sekali. Yuk sekarang kita tutup lagi kap mesinnya. Oh iya, gue lupa bilang kalau di mobil ini itu nggak ada height adjusternya. Ya wajar, mobil LCGC semua memang nggak ada height adjuster ya. Ini ada koplingnya ya, jelas ini manual. Ya ini tipe A, manualnya di sini hitam polos semua ya. Kalau yang tipe S itu kan tipe S sampai tipe E itu dia kan warnanya silver ya. Tapi di tipe E yang 2016 kan tipe A nya kan udah di discontinue ya, karena mungkin gak laku. Jadi tipe S nya di 2016 ini menurun ke sini. Ya sekarang kita ke bagian closingnya. Oke, kita sampai di closing. Tapi sebelum closing, ya memang ya di 2014 ini bumper dan grillnya bener-bener terlalu biasa aja, dan gue udah berpikiran untuk menggantikan yang grill bumper Mobilio RS atau Brio Satya yang 2016. Jadi menurut kalian gimana? Mending ganti bumper atau nggak usah? Makanya ini kan gue kasih winglet biar ganteng ya, terus sama gue skotlet warnanya menjadi hitam. Oke, sekian dari vlog gue hari ini. Jangan lupa subscribe jika belum di subscribe, dan jangan lupa dinyalakan, aktifkan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.